mulai dari aset-aset tadi, kemudian saya membuat sebuah program, namanya program Bunulis. Apa sih Bunulis itu? Bunulis itu merupakan akronim dari budaya numerasi literasi. Numerasi ini tidak hanya berupa angka-angka saja. Literasi juga tidak melulu tentang kita harus membaca. Lanjut Pak Dwi. Program Bunulis ini saya targetkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Makanya perwakilan dari anak kelas 4 ini ada Hendra, kelas 5-nya Kevin, dan kelas 6-nya adalah Rumi. Lanjut. Apa sih program Bunulis? Bunulis merupakan program kurikuler yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila terkait dimensi kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Jadi program itu ada intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu yang masuk dalam pembelajaran. Kalau kurikuler itu yang masih ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian kalau ekstra itu di luar, misalkan ada ekstra pramuka, ekstra voli, dan sebagainya. Lanjut. Nah, karakteristik lingkungan yang ingin ditumbuhkan dari program Bunulis itu adalah mengembangkan lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif melalui program Bunulis tadi. Bagaimana program ini akan dijalankan? Yang pertama, saya akan melakukan diskusi sebelumnya dengan wali kelasnya, di mana kegiatan Bunulis ini akan dilakukan mulai Selasa sampai Kamis, di mana kelas 6 ini adalah hari Selasa, kemudian kelas 5 hari Rabu, dan kelas 4 hari Kamis. Program ini selain penanggung jawabnya saya, itu juga saya minta bantuannya untuk ke wali kelas 4, 5, dan 6. Kemudian ketika program Bunulis ini sudah berhasil di kelas 4, 5, dan 6, nanti saya juga akan memprogramkan ke kelas rendah 1, 2, dan 3. Kapan pelaksanaannya? Jadi sebelum pembelajaran sesuai dengan jadwal tadi. Nah, kemudian di mana sih tempatnya? Bisa dilakukan di perpustakaan, bisa di teras kelas ya, kemudian bisa juga di halaman sekolah, dan kita juga sudah mempunyai pondok baca. Alhamdulillah kemarin berkat kolaborasi dengan wali murid dan komite, kita sudah mempunyai pondok baca. Tinggal kita merawat
Kemudian selain melatih keterampilan juga kemampuannya dan keberanian menyampaikan pendapat. Jadi numerasi literasi ini seperti ini contohnya. Misalkan ada sebuah resep membuat sayur sop. Di situ kan ada bahan, alat, kemudian langkah-langkahnya. Nah itu literasinya. Ketika kita hubungkan dengan numerasinya, kita bisa melihat misalkan wortel yang dibutuhkan berapa gram, kemudian kubis, kol, bumbunya itu berapa gram, dan itu kita bisa belajar numerasinya dari itu. Ketika akan membuat hidangan untuk 5 anak, kita harus membutuhkan wortel berapa dan sebagainya. Kemudian dari kegiatan itu bisa anak melatih keberaniannya menyampaikan apa yang sudah dibuat, maju ke depan dalam tadi jadwal itu bisa maju. Siapa yang berani membacakan dari kegiatan literasi numerasi kita pada pagi hari ini seperti itu. Ini yang terpenting, program itu harus berasal dari melibatkan anak terkait dengan VCO atau voice choice ownership-nya. Voice ini suara. Jadi dalam kegiatan program ini, menciptakan ini, kita harus memberikan ruang kepada anak untuk memberikan saran kegiatan seperti apa yang diinginkan dalam menulis ini. Misalkan ingin pelaksananya hari Selasa ini di perpus, besok Bu Guru saya maunya di teras. Nah itu berdasarkan suara-suara murid. Kemudian choice atau pilihan. Jadi memberikan kesempatan murid untuk melatih keterampilan yang ingin dikuasainya. Selanjutnya kepemilikan. Setelah voice choice atau suara pilihan, kemudian kepemilikannya. Jadi mengajak murid untuk mengatur kegiatan menulis ini, membuat hasil atau karya atau produk dalam kegiatan menulis. Kemudian ketika ada produknya itu bisa kita tempelkan di mading kelas yang masih di kelas 3 itu. Nanti kita letakkan di perpustakaan atau kita pasang di medsos. Kebetulan SD Wonosari itu punya Instagram. Jadi anak itu biar bangga, biar merasa memiliki. Ketika produknya itu yang terbaik itu bisa dipajang IG atau Instagram sekolah. Jadi anak itu merasa bangga. Terus yang tadinya program program seperti apa, tapi karena dengan bisa dipasang di Instagram, bisa tampil, nah itu bisa memotivasi anak. Seperti itu yang ingin saya harapkan. Lanjut. Terima kasih. Demikian penyampaian program menulis ini. Mohon saran dan masukannya agar program menulis ini bisa berjalan dengan baik. Monggo siapa yang akan memberikan masukan, apakah kira-kira programnya ingin ditambahkan yang seperti apa? Monggo. Mungkin Pak Milo, Bu Dwi, Ibu Anda, jangan hanya wismail seperti itu Pak. Jadi tetap setiap program mesti ada ulangannya. Jadi dengan adanya diskusi seperti ini, saya ingin masukan-masukannya agar program ini bisa berjalan lebih baik lagi. Oh ya, monggo Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Komite serta Ibu Bapak Murid serta Bapak Ibu Guru yang saya sedikit mau menyampaikan
kita berkolaborasi dengan Bapak Komite juga wali murid yang mungkin diadakan dalam 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Jadi perwakilan wali murid Bapak Komite itu kita saling berkolaborasi satu sama lain. Ya mungkin dari saya cukup itu saja. Bagaimana caranya pengembangan untuk selanjutnya itu SD 1 Wonosari itu lebih maju, anak didik kita lebih berkembang dan lebih maju, itu seperti itu saja. Jadi dari saudara sosial jadi maksudnya setelah diadakan rapat ini nanti sebulan sekali kita akan evaluasi seperti itu dengan melibatkan komite dan wali murid sekaligus. Terima kasih sekali dari Pak Dwi. Mungkin dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini mungkin bukan sebuah kegiatan secara ini. Tadi kan untuk program tulis kita dilaksanakan sempat 5 itu. Ya, dan kita ibaratnya wali kelas juga sebagai penanggung atau koordinator. Nah, kita ya saya pribadi mohon bimbingan dari kepala nanti materi-materi atau metode-metode yang akan diberikan kepada siswa seperti apa, karena ya memang terus terang untuk kelas 4 sekarang untuk numerasi dan literasi menurut tidak seperti kelas 4 yang dulu, tapi alhamdulillah sudah ada kemajuan dan saya juga sangat senang sekali kalau ada program seperti itu. Mungkin nanti untuk jadwal kelas 4 walaupun hanya sehari di hari Kamis ya, nanti juga akan saya, kalau memang itu signifikan perubahannya, saya akan terapkan di kelas juga, karena saya memang untuk mengejar literasi dan numerasi itu memang cukup sangat di kelas 4. Terus untuk program yang ekstrakurikuler misalnya seperti hobi, sementara ini kan anak fotografer terus sama saya hanya seadanya, dan saya kira pasti di Wonosari itu ada orang-orang yang berbakat di bidang poli juga, karena kita bidang poli juga kemarin sampai kabupaten. Mungkin kita bisa berbakat seperti orang-orang yang berbakat di Wonosari bisa dirugi dan itu melatih anak-anak. Nah kalau saya sebenarnya saya kan bercita bukan poli, cuma sekolah raga gitu, dan ya alhamdulillah bisa sampai kabupaten walaupun hasilnya di kabupaten kurang maksimal. Mungkin kita terjadi bagaimana kalau benar-benar ada yang pelatih asli itu kita bisa lebih maksimal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas masukan dan sarannya Pak Miko. Saya malah lebih senang sekali ketika akan dipraktekkan di kelas, walaupun jadwal sudah ada jadwal, tapi tetap ada pembiasaan literasi dan numerasi di kelas. Kebetulan kalau di SD Wonosari programnya sudah berjalan, ini adalah Jimat Asal kalau saya berakronimnya, kajian Jumat, Asmaul Husna dan sholat duha. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Terima kasih Pak Dwi dan Bapak-bapak yang sudah selalu memimpin kegiatan Jimat Asa ini. Yang saya harapkan nanti selain yang menjadi imam itu bapak-bapak guru, saya inginnya nanti bisa berkembang ke anak kelas 4, 5, 6. Jadi pada kajiannya itu bisa diselingi dengan doa-doa. Jadi anak itu sudah hafal dan kemudian nanti anak bisa menjadi imam bagi teman-temannya. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya pada bapak gurunya saja, kemudian juga sama kalau pada Asmaul Husnanya. Nah, Asmaul Husnanya bisa anak untuk memimpin, agar lebih anak mungkin lebih semangat lagi. Tadi numerasi dan literasinya juga bisa tersampaikan
Bu Sri, Bu Anda, Bu Dwi, Pak Bo, Mbak Sani, Kevin, Rumi. Kalau sudah cukup, mungkin harapan saya program menulis ini bisa langsung kita laksanakan. Nanti kita akan berkolaborasi dulu dengan wali kelasnya tentang kegiatan yang seperti apa, kemudian kita bisa visionya dari murid itu ingin menulis yang seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas rawuhnya Bapak Komite Wali Murid dan Bapak Ibu semua serta anak-anak perwakilan kelas 4, 5, dan 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum